Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita berjumpa lagi dalam renungan persekutuan antar keluarga. Saya berharap Bapak Ibu yang ada di rumah dalam keadaan yang baik-baik saja, dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita bersama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari ini kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kalau setiap kami pada saat ini boleh diberikan kekuatan, boleh diberikan kesehatan yang daripada Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan dan penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami sampai hari ini. Sebentar Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang akan menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami pelajari bersama dapat menjadi bekal di dalam kehidupan kami dan menumbuhkan iman kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita semua untuk melihat bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Keluaran, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-31. Akan tetapi saya tidak akan membaca secara keseluruhan ayat ini, saya akan memfokuskan pada ayat yang ke-21. Nanti Bapak Ibu di rumah bisa membaca bagian ini secara lengkap. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-31. Saya akan fokus di dalam ayat yang ke-21, firman Tuhan mengatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Renungan kebenaran firman Tuhan, pada hari ini saya berikan satu tema, Dia buka jalan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup di dalam dunia ini, tidak ada seorang pun yang tidak memiliki masalah. Masalah diundang atau tidak, selalu datang dan pergi dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, apa yang harus kita lakukan ketika masalah itu datang di dalam kehidupan kita? Apakah kita menjadi kecut hati dan menjadi pesimis? Ataukah di saat kita berada di jalan yang tampaknya buntu, membuat kita semua kehilangan pengharapan dan mulai panik? Dalam situasi yang seperti ini, apakah kita masih dengan tegar dapat menengadah kepala dan berkata, aku memiliki Allah yang besar dari masalahku? Ada sebuah lagu lama yang banyak memberikan kekuatan bagi kita orang yang percaya. Liriknya seperti ini Bapak Ibu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asalku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Bacaan kita hari ini hampir sama, mengisahkan seperti lagu tadi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Di mana bacaan kita di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ini, bangsa Israel yang baru keluar dari tanah Mesir, di depan terbentang Laut Merah. Dan di sana mereka menghadapi situasi yang sulit karena di belakangnya ternyata tentara Fir'aun sedang mengejar mereka dan hendak membinasakan mereka. Tidak heran bangsa Israel pada waktu itu sangat panik dan ketakutan. Secara logika, mereka sedang berada di jalan buntu dan tak ada harapan untuk keluar dari apa yang sedang menimpa mereka. Di depan Laut Merah, di belakang mereka tentara Fir'aun yang sedang mengejar. Apa yang diharapkan dari orang-orang Israel? Tentu saja bisa keluar dari
kejaran orang-orang Mesir yang pada waktu itu sedang mengejar mereka. Ada dua hal yang bisa kita pelajari dan renungkan dari kisah ini, dari Keluaran pasal yang ke-14. Yang pertama, mempercayai Allah yang berdaulat. Allah adalah pemegang kendali sejarah dunia dan manusia. Dan Allah pasti sanggup menyelamatkan umatnya. Di ayat yang kedua dan ayat yang keempat, tampaknya Tuhan lalai memimpin umatnya, sehingga mereka ingin kembali ke Mesir karena situasi yang mereka alami. Mereka menghadapi jalan buntu karena di hadapan mereka membentang laut yang begitu luas yang tak mungkin terseberangi. Musa memang sudah memberikan janji dan jaminan bahwa Tuhan akan melepaskan mereka, dan Tuhan berjanji bahwa mereka tidak akan ditangkap lagi oleh Fir'aun. Kenyataannya Fir'aun semakin dekat, sementara belum ada tindakan sama sekali baik dari Musa maupun dari Tuhan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, justru pada saat itu Tuhan menyatakan kedaulatannya. Ia tidak terlambat untuk bertindak. Ia tidak tinggal diam, melainkan bangsa Israel yang pada waktu itu diam, melainkan campur tangan Allah melalui mujizat yang besar, yang pertama kali, dan itu merupakan pertama kali yang disaksikan oleh bangsa Israel dan Musa seumur hidup mereka, di mana Tuhan melakukan mujizat yang besar, di mana laut itu terbelah menjadi dua. Dan dalam ketakutan itu, Musa memegang janji Tuhan, dan Musa memberikan janji Tuhan itu kepada orang-orang Israel. Di ayat yang ke-13 di sana dikatakan, Musa berseru, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu." Dan ini merupakan satu mujizat yang luar biasa yang disaksikan oleh orang-orang Israel, dan itu tidak pernah terulang lagi, di mana laut itu terbelah menjadi dua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat-saat ini merupakan saat-saat yang sulit bagi kita. Tentu saja di saat-saat pandemi yang sedang berlangsung, masihkah kita percaya kepada kedaulatan Tuhan yang memimpin kehidupan kita? Masihkah kita terus percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita? Kita bisa melihat dan mendengar bagaimana saat ini kematian begitu mencekam, baik berita-berita yang kita dengarkan bersama maupun mungkin dari tetangga saudara kita juga yang mengalami hal ini. Di saat-saat seperti ini, marilah kita belajar untuk berserah dan tunduk pada otoritas Tuhan. Marilah kita belajar menaruh iman dan pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ia yang berdaulat akan terus memimpin dan menyertai kehidupan kita. Oleh sebab itu, kiranya hal ini mendorong kita untuk terus datang kepada Tuhan dan memuliakan Dia sebagai satu-satunya Allah, Tuhan Juru Selamat kehidupan kita, yang menuntun kehidupan kita. Jangan takut dengan apapun yang ada di sekitar kita, tetapi teruslah berserah kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari dari Keluaran pasal yang ke-14 adalah melangkah sesuai kehendak Tuhan di ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat."
Musa tidak tahu alasan Tuhan menempatkan mereka dalam kondisi yang sulit dan menakutkan, tetapi ia berani bertindak sesuai dengan perintah Tuhan, yaitu mengulurkan tangannya ke atas laut dan melangkah maju. Di ayat yang ke-21 dikatakan demikian. Hasilnya laut terbelah dan orang Israel menyeberangi laut yang kering. Tuhan membuka jalan. Mereka selamat, sementara pasukan Fir'aun yang mengikuti mereka menyeberangi laut itu tidak selamat karena Tuhan mencampakkan mereka di tengah-tengah laut dan mereka semua binasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keberanian dalam mentaati firman Tuhan selalu didasari oleh pengenalan dan rasa percaya kepada Allah. Maka saat persoalan kehidupan yang menekan kita terasa begitu berat, saat kita menghadapi persoalan seperti apa yang dihadapi oleh orang Israel dan Musa, berserulah dan carilah Tuhan dan kehendaknya di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pasti akan bertindak tepat pada waktunya di dalam kebuntuan, di dalam ketegangan dan ketakutan yang sedang kita alami dan hadapi di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup oleh iman dan melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, kita harus yakin bahwa Tuhan akan selalu memimpin kehidupan kita dalam mengambil keputusan yang sulit dan pilihan-pilihan yang sulit di dalam kehidupan kita. Yang terpenting bagi kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita terus berserah kepadanya dan bersedia untuk mengikut dengan setia kemanapun Dia memimpin kita. Cara terbaik untuk mengetahui kehendaknya dalam kehidupan kita adalah dengan menyatakan ketaatan kita kepada Tuhan yang mengendalikan dan berdaulat di dalam kehidupan kita. Sebagai penutup, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita menghadapi keadaan seperti jalan buntu, iman kita sedang diuji. Ingatlah janji Tuhan bagi kita yang hari ini berjumpa dengan jalan buntu, yang hari ini kita sedang mengalami permasalahan kehidupan, problem kehidupan. Allah yang telah mengizinkan kita untuk menghadapi jalan buntu bersama Allah. Dan Allah jugalah yang akan membuat dan menyediakan jalan keluar bagi kita. Karena Dia Allah yang selalu membuka jalan untuk permasalahan-permasalahan kehidupan kita yang sulit untuk kita hadapi, tetapi bersama Tuhan kita bisa menghadapi itu, karena Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua. Amin. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan, di mana Engkau menunjukkan kasih dan setiamu kepada bangsa Israel, di mana mujizat besar Tuhan telah nyatakan bagi mereka. Dan kami pun saat ini tetap percaya bahwa mujizat-Mu, karya-Mu akan selalu nyata juga bagi setiap kami orang-orang yang percaya. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami yang semakin sulit ini, kiranya kami boleh terus menaruhkan pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Kiranya kami terus beriman teguh kepada Tuhan apapun yang terjadi di sekitar kami. Kami tahu dan percaya Engkaulah pemegang kendali kehidupan kami, dan Engkaulah yang selalu memberikan kekuatan kepada setiap kami untuk menghadapinya. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau terus memegang tangan kami, supaya kami tidak keluar dari kehendak Tuhan, tetapi kiranya kami terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Dan kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini boleh meneguhkan kami bersama,
bahwa apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, Engkau sungguh amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin.